Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Benarkah hujjah itu dilandaskan pada 3 dasar, Al-Quran, Sunnah, Ijma'? Betul. Cuman yang jadi masalah ijma' siapa? Jika jawabannya benar, insyaallah hak, yaitu ijma' sahabat. Artinya di Al-Quran tidak ada seperti perintah mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Kan di Al-Quran tidak ada, di hadis juga tidak ada. Tapi sahabat sepakat, tidak ada satupun sahabat yang menyelisihi Abu Bakar, Umar untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Maka itulah ijma' dan itulah dasar hukum dan itulah al-haq, insyaallah. Apakah sikat gigi dengan siwak itu sama? Ada persamaan tentunya. Sama-sama membersihkan gigi mulut, ya kan? Sama persis 100%? Tentu tidak. Nah, sikat gigi kan di tempat tertentu. Nggak mungkin di sekolahan, di masjid, di kelas, ya kan? Di bus, di pesawat. Siwak kan bisa di mana-mana. Bagaimana? Apakah juga mendatangkan ridha Allah? Ya, insyaallah. Insyaallah. Siapakah ulama yang pertama kali menetapkan 99 nama Allah? Kalau angka 99 bukan ulama lagi, Nabi yang mengatakan mi'ah illa wahidah, 100 kurang 1, itu Nabi SAW, bukan ulama lagi. Nah, yang menetapkan Ar-Rahman itu nama Allah, Ar-Rahim itu nama Allah, iya, itu ijtihad para ulama dan tidak terlalu sulit, ya. Artinya ketika kita mengatakan asal tahu bahasa Arab, ya, faham kaidah bahasa Arab, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, berarti Allah itu namanya adalah, selain Allah itu namanya adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, gitu. Wa huwal azizul hakim, al-aziz al-hakim. Para ulama bisa mengetahuinya. Oleh karena itu tidak ada sabda Nabi secara khusus 99 Asmaul Husna, 1 Ar-Rahman, 2 Ar-Rahim, 3 Al-Malik, 4 Al-Qudus. Tidak ada, kecuali hadis mudraj, hadis yang kemasukan ucapan perawi, itu ada. Adapun betul-betul sabda Nabi tidak ada. Apa saja intisari dari Al-Quran dan hadis? Mohon penjelasan. Yang pertama tentu akidah, kemudian fikih, ibadah. Ini kalau khusus Al-Quran, ya. Ada janji dan ancaman, ada berita di masa lalu, berita yang akan datang. Itu perintah, larangan. Itu isi Al-Quran. Isi hadis seperti itu, ya. Bagaimana dengan flag
yang disertai dengan tanda-tanda datang bulan, apakah tidak sholat? Iya. Kalau jadi patokannya begini, pertama berdasarkan waktu. Apabila selama bertahun-tahun haid itu rutin, misalnya dari tanggal 2 sampai tanggal 8 misalnya, ya udah itu jadi patokan. Jadi tanggal 2 sampai tanggal 8 itu jadi patokan. Nah, satu ketika tanggal 9 masih keluar darah, maka jangan dihiraukan, tetap mandi, tetap wudhu, tetap sholat walaupun darah masih keluar. Kenapa? Karena berpatokan selama bertahun-tahun, belasan tahun, puluhan tahun, dari tanggal 2 sampai tanggal 8, itu yang jadi patokan. Adapun jika tidak rutin, ngacak, kadang tanggal sekian, kadang tanggal sekian, maka sifati, kenali sifat darah, kenali sifat darah. Tentu para wanita hafal betul sifat darah haid, dari baunya, dari rasanya, ya. Bahkan sebelum haid saja barangkali sudah berasa, ya, ada rasa yang dikenali oleh para wanita. Jika itu datang, keluar flek dan seterusnya, jangan sholat. Apakah boleh membeli kambing kurban karena dananya kurang lalu minta tambahan ke orang lain? Nggak boleh dong. Kan minta-minta kan tercela, tidak boleh, ya. Utang saja kan tidak baik, ya. Hukum asal hutang kan halal, ya. Tapi untuk ibadah seperti itu jangan takalluf, ya. Bisa kurban, nggak bisa sudah, tidak wajib, ya. Apalagi kemudian urunan, arisan, Allah tidak suka memaksakan diri seperti itu. Apakah siksa kubur bisa dimaafkan oleh Allah? Maksudnya? Artinya misalnya tidak sholat atau kencing tidak cebok, lalu Allah ampuni, lalu dikubur tidak disiksa, begitu? Jelas, kan Allah Maha Pengampun. Apakah setiap kali orang yang makan riba pasti akan berenang di sungai darah? Belum tentu. Kalau Allah ampuni, gitu. Apakah orang yang meninggalkan puasa Ramadan pasti akan diikat kakinya ke atas, kepalanya dipukul dengan batu, keluar darah dan anak dari telinganya, dari mulutnya dan seterusnya? Apakah pasti seperti itu? Belum tentu, karena Allah Maha Pengampun. Kalau diampuni, begitu juga ketika sering kencing tidak cebok, namimah, ini kan terancam siksa kubur. Adakah orang yang sering kencing tidak cebok tapi di kuburnya tidak disiksa karena diampuni oleh Allah? Ya mungkin, kan Allah Maha Pengampun. Apakah Rasulullah pernah meruqyah kendaraan? Enggak ada, mana ada kendaraan di ruqyah. Di ruqyah itu orang, manusia, ya. Hari ini kita lihat gulu dalam meruqyah, segala mobil mogok di ruqyah, kemudian kebun apa, rumah, ya. Kalau dibacakan Al-Baqarah, ya itu perintah Nabi, ya, bukan ruqyah seperti meruqyah orang, ya, karena memang setan akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Bagaimana sunnahnya menjamu tamu yang non muslim? Sama, tidak dibedakan kalau memang kita sudah menerima dia sebagai
tamu, ya tentu dimuliakan, dipenuhi kebutuhannya, ya, kalau memang menjadi tamu kita. Wallahu a'lam. Ya. Assalamualaikum. Masalah apa? Sapi. Sapi boleh, boleh meniru nama ulama, meniru nama nabi, nama rasul, nama sahabat, bagus. Bahkan lebih bagus meniru nama-nama orang saleh itu daripada ngarang sendiri. Oh, beranggapan nama itu nggak boleh. Oh, nggak benar. Boleh saja. Nama itu yang tidak boleh, satu, simbol kekafiran, simbol keburukan, iblis, Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab. Nah, ini jelas tidak boleh. Yang kedua, terlalu tinggi, ya, seperti mataharinya agama, bulannya agama, penolong agama, Nasiruddin, Komaruddin, Syamsuddin. Ini terlalu tinggi, Allah tidak suka. Yang ketiga, terlalu rendah. Nama itu terlalu rendah, ya, dan buruk, seperti namanya apes misalnya. Nah, ini tidak boleh, jangan ya. Nama celaka atau binasa, ya, atau apa yang menunjukkan tidak baik, terlalu rendah. Nah, bagus, bagus. Itu kan apa? Ya, masing-masing negeri kan memang beda-beda namanya, ya. Tidak harus nama Arab gitu. Tapi jika kita mengambil meniru nama para nabi, para rasul, para sahabat, tentu boleh, bahkan bagus. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.